39 cambukan membuktikan darah itu harus keluar untuk menebus seluruh organ tubuh kita, untuk menebus keadaan fisik kita. Darah itu harus diteteskan untuk buat satu surat perjanjian kepada kita, untuk membuat iblis gemetar terhadap surat perjanjian itu. Darah itu harus keluar dari kakinya untuk menebus langkah-langkah kaki kita yang salah. Mungkin dalam keputusan-keputusan hidup kita, mungkin dalam keputusan bisnis kita, kita memakai kaki kita secara salah. Kita tidak pernah memakai darah yang dicurahkan lewat kaki itu. Darah itu harus keluar dari lambungnya. Oh, hati kita seringkali merancang kejahatan. Hati kita merancang kejahatan itu. Dan Tuhan harus membuat hati itu ditebus, darah itu ditebus. Darah itu berkuasa keluar dari seluruh tubuh untuk ditampung dan dibuat surat perjanjian baru. Ini anak domba yang harusnya kita sendiri mati seperti dia. Harusnya hidup kita dikutuk. Tapi hari ini saya mau katakan setiap saudara yang ada di tempat ini, engkau bebas daripada kutuk dosa, engkau bebas daripada kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, karena korban darah itu berkuasa. Dan hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita. Oh, Rabasama Kakama Syabakama Sandalama. Sekali dia menebus dengan darahnya, seluruh hidup kita ditebus. Kunama syabakana matakana. 1 Yohanes 1 ayat ke-7 menuliskan tentang kehidupan dosa kita. Dosa dan kematian itu menjadi satu. Sin and death are united. Waktu dosa itu ada sama kita, maka kematian ada sama kita. Tapi waktu darah itu dicurahkan dan menebus dosa itu, maka kematian tidak berlaku atas kita lagi. Kehidupan. Ibrani 10 ayat 10 menuliskan tentang korban Yesus menguduskan kita. Oh, kita dikuduskan, kita dipisahkan dari dunia karena darah Yesus. Ibrani 9 ayat yang ke-12 sampai 14, ayat yang terakhir, mari kita baca bersama-sama. Ibrani 9. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Mari kita baca ayat 14 sama-sama. 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dalam perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini luar biasa. Satu ayat penutup dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10.
Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Siapa pendakwa saudara-saudara kita? Iblis, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Mari kita baca ayat 11, 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Sampai di sini. Perjanjian darah. Perjanjian darah juga dibuat. Saudara tulis saja ayat-ayat ini, mungkin saudara bisa baca di rumah dalam kitab Ayub 1 ayat yang ke-9 dan 10. Waktu darah perjanjian itu dicurahkan, maka sekali darah itu dibuat, maka darah itu akan mengcover kehidupan kita pribadi. Darah itu akan melindungi kehidupan kita pribadi. Darah itu akan melindungi seisi keluarga kita. Darah itu akan melindungi properti yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita milik Dia, Dia milik kita, sehingga Dia punya tanggung jawab untuk melindungi kita. Maka darah itu melindungi apa saja yang dipegang oleh tangan kita. Dia melindungi bisnis saudara, Dia melindungi pekerjaan saudara, Dia melindungi kesehatan saudara, Dia melindungi keluarga saudara, Dia melindungi kota ini. Kalau dunia, kalau para demonstran tahu bahwa darah itu bicara tentang nyawa perjanjian, sehingga mereka rela mencurahkan darahnya di jalan-jalan, bukankah kita terlebih lagi? Karena anak domba Allah, Yesus Kristus, sudah mencurahkan darahnya, seluruh tubuhnya meneteskan darah. Saya percaya kematian daripada Yesus salah satunya adalah karena Dia kehabisan darah. Dia lemas, kehabisan darah, dan darah itu dicurahkan cuma untuk buat surat perjanjian kepada setiap kita. Tidak ada alasan untuk saudara tidak bersuka cita hari ini. Mungkin kehidupanmu sedang mengalami goncangan, kehidupan pribadimu, kehidupan keluargamu, kehidupan bisnismu, masa depanmu, engkau tidak tahu seperti apa-apa. Tapi ingat, hari ini Tuhan ingatkan, surat perjanjian darah itu ada bersama dengan kita, ada bersama dengan jemaat yang ada di BIC Bangkok, bahkan ada di dalam gereja BIC ini. Gereja ini bukan cuma gereja untuk supaya menampung para turis, saudara-saudara yang cuma datang ke sini untuk kontrak kerja setahun, 2 tahun, 5 tahun, berapa tahun. Tapi gereja ini berbicara rumah doa bagi segala bangsa, di mana surat perjanjian darah itu dipasang di dalam gereja ini, di mana surat perjanjian darah itu dipasang dalam hidup setiap saudara. Atau kau pergi kemana saja, surat perjanjian darah itu ada. Amin. Bapak saudara hari ini dilepaskan oleh Dia, karena darah itu berkuasa. Sekali saudara diberikan tanda perjanjian darah Yesus, maka itu berlaku untuk semua dalam kehidupan saudara. Kalau mungkin ada di sini saudara pernah ke dunia fantasi, Dufan atau Disneyland atau Dreamland, apapun juga, waktu saudara bayar sekali, ya, bayar sekali, itu kan tangannya dikasih cop, ya, dikasih cop, dan waktu cop ini ada di tangan saudara, maka saudara masuk ke setiap permainan dimanapun saudara nggak perlu bayar lagi kan, karena sudah lunas dengan cop itu. Saudara bayar sekaligus semuanya dan dikasih tanda di tangan. Tahukah saudara, darah Yesus sudah memeteraikan kita. Hidup kita sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, dan darah itu berlaku untuk semua bidang di mana engkau hidup hari ini. Ketahuilah, saudara hidup dan engkau memiliki tujuan hidup di negeri ini.